Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar Fala, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat Khalwatiyah. Oke, langsung saja. Tarekat Khalwatiyah itu diambil dari nama sang pendiri, yaitu Muhammad Al-Khalwat yang wafat pada 717 Hijriah. Dan pada dasarnya tarekat Khalwat sendiri merupakan turunan dari tarekat atau perkembangan dari tarekat Syarwardiyah yang merupakan guru beliau Muhammad Al-Khalwat. Arti Khalwat sendiri yakni menyepi atau merenung, karena ibadah dari ajaran tarekat ini yaitu merenung atau menyepi. Itu. Kemudian lambat laun perkembangan tarekat Khalwatiyah ini menyebar luas di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Jadi perkembangan tarekat Khalwatiyah itu ada banyak tarekat yang memiliki perkembangannya masing-masing dan memiliki namanya masing-masing. Dan yang sedangkan di Indonesia ini memiliki dua versi atau memiliki dua cabang tarekat Khalwatiyah atau tarekat Khalwat namanya. Jadi yang pertama yakni tarekat Khalwatiyah Yusuf. Jadi tarekat Khalwatiyah Yusuf ini beliau menyebarkan luas pertama kali di Indonesia itu pada abad ke-17 atau 1670 Masehi. Nama sang pendiri tarekat Khalwatiyah Yusuf ini memiliki nama yakni Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan ketika beliau di Makassar menyebarluaskan tarekat Khalwat, sebelum menyebarkan luas tarekat Khalwat ini, beliau ini berguru atau belajar dari pelosok mulai dari kecil. Jadi beliau itu pernah belajar mulai dari Sulawesi, Kalimantan, bahkan di Pulau Jawa, kemudian kembali lagi di Sulawesi. Dan ketika di Sulawesi beliau ini mendapat gelar Al-Taj, yakni jadi namanya Syekh Yusuf ini Syekh Yusuf Taj Al-Khalwati, yang diberi gelar oleh gurunya yakni Syekh Abu Al-Barakah Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Antara pulau-pulau beliau banyak sekali belajar fikih, bahasa Arab, tauhid, tasawuf, bahkan mendapatkan gelar-gelar yang seperti tas tadi. Bahkan sampai pada tahun 1644 Masehi beliau ini pergi ke Timur Tengah. Oke, selanjutnya yakni tarekat Khalwatiyah Saman. Tarekat Khalwatiyah Saman ini merupakan cabang dari tarekat Khalwat sendiri yang didirikan oleh Syekh Abdul Karim As-Samad Al-Qadari Al-Khalwati Al-Madani yang lahir pada tahun 1132 Hijriah. Syekh Samad ini atau Syekh Muhammad Samad ini merupakan tokoh sufi dari Madinah yang mengembangkan tarekat Khalwatiyah menjadi sebuah tarekat yang agak berbeda dari tarekat sebelumnya. Nah, kemudian tarekat Khalwatiyah ini berkembang di Indonesia dibawa oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Kemudian dikembangkan lagi di Sulawesi dibawa oleh Syekh Syekh Abdullah Al-Munir. Nah, sebenarnya
Syekh Abdul Munir atau Syekh Abdullah Al-Munir ini dengan Syekh Yusuf memiliki silsilah yang sama, silsilah keturunan ijazah yang sama dari khalifah yang ke-21, yakni Syekh Maulana Afandi Umar Al-Khalwati. Jadi dari silsilah dari tarekat Khalwatiyah ini dari Nabi Muhammad, kemudian Said At-Taif Jenar Al-Baghdad merupakan pendiri tarekat Khalwatiyah ini, atau yang kita kenal tadi Syekh Abdul Muhammad Syekh Muhammad Al-Khalwat, Said At-Taif At-Taifah yang merupakan guru dari Syekh Muhammad Al-Khalwat. Nah, ketika perkembangan Isa memiliki cabang dari dari Syekh Saman tadi, itu ke Maulana Afandi langsung berada langsung di bawahnya. Dari Maulana Afandi memiliki murid Syekh Saman, kemudian lanjut ke bawah, itu di bawah oleh Syekh Paling Bani tadi, dan silsilah yang dari Syekh Yusuf ini dari Maulana Afandi, kemudian turun ke Maulana Said Ahmad Yahya Al-Syahrawani, dan turunlah ke Syekh Yusuf tadi. Tuh. Oke, lanjut. Pada dasarnya cara-cara dari tarekat Khalwatiyah yakni yakza, yang artinya kesadaran akan diri sebagai makhluk yang hina di hadapan Allah. Jadi kita itu dan seharusnya yakza ini merasakan bahwa seorang diri kita ini sangat hina di hadapan Allah, bahkan sangat rendah sekali di hadapan Allah. Yang kedua, taubat, yakni mohon ampunan kepada Allah. Yang ketiga, muhasabah, introspeksi diri bahwa kita memiliki banyak kesalahan-kesalahan, khilafan yang pernah kita buat. Nah, untuk itu kita harus bertaubat. Yang kemudian keempat, inbah, yakni berhasad kembali kepada Allah. Nah, pada dasarnya seorang murid ini, ada yang belajar tarekat Khalwatiyah ini, merasakan bahwa dia itu benar-benar ingin kembali kepada Allah, yakni kepada jalannya yang benar tadi, nggak akan belok-belok. Ya begitulah. Kemudian tafakur, yakni merenung akan kesabaran Allah. Yang selanjutnya iktisan, yakni selalu bertindak sebagai khalifah Allah di bumi. Yang selanjutnya firar, lari dari keduniawian yang tidak berguna dan dari kejahatan. Kemudian riyadhah, melatih diri dengan beramal sebanyak-banyaknya. Kemudian tasyakur, yakni bersyukur pada Allah, bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah, bersyukur memiliki apapun yang kita miliki, tentang memiliki apapun yang kita miliki, meskipun itu tidak puas bagi kita. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu simak, mengkonsentrasikan seluruh anggota tubuh dalam mengikuti perintah Allah, terutama pada pendengaran. Nah, yang selanjutnya itu baiatan tarekat Khalwatiyah ini seperti pada dasarnya seperti pada tarekat-tarekat lain, bahwa ini adalah suatu hubungan antara murid dan mursyid untuk menyatukan bahwa
murid ini tidak akan mengkhianati pada muridnya atau berjanji kepada muridnya. Pembaitan ini tarekat Khalwatiyah pada umumnya diselenggarakan secara sederhana dan dilakukan setelah sholat duha, hanya gitu. Kemudian zikir tarekat Khalwatiyah ini tidak antara tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf dan Saman tadi tidak memiliki kecenderungan yang berbeda atau tidak memiliki suatu perbedaan yang signifikan. Jadi zikir yang tarekat Khalwatiyah di sini yakni zikir la ilaha illallah, yakni nafi istibat. Kemudian zikir Allah, yakni ismu al-jalalah. Kemudian zikir huwa, dan yang paling khusus dari tarekat ini yaitu zikir yakni zikir ma'rifatullah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.